Ya pemirsa, tidak hanya di Belgia, kali ini kita akan ke benua Amerika. Perkembangan agama Islam di Kanada juga tidak kalah pesatnya. Jumlah penganut Islam di Kanada kini mencapai 1 juta jiwa. Seperti apa keseruan berpuasa di sana? Kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di kota Montreal, Kanada. Sudah ada Letnan 1 TNI AD Dery Irawan. Selamat sore Pak Dery, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak, selamat pagi waktu Kanada. Baik, Pak Dery, bagaimana rasanya menjalankan ibadah puasa di Kanada? Alhamdulillah Mbak, kebetulan kami diberikan kesempatan oleh pimpinan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk melaksanakan pendidikan di sekolah militer di Kanada. Kebetulan juga bertepatan dengan bulan puasa Mbak. Jadi kalau untuk kami sebagai militer, hal ini sebagai hal yang sepertinya sudah sering kami lakukan, baik di negara manapun. Kebetulan untuk saya sendiri, ini adalah Ramadan ketiga secara berturut-turut saya melaksanakan di luar Indonesia, yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya saya melaksanakan Ramadan di daerah misi, daerah Kongo, Mbak. Jadi ya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ya, baik, Pak Dery, lalu bagaimana kehidupan umat Muslim di sana? Seperti apa atau apa saja tradisi khas umat Muslim saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Ya Mbak, untuk umat Muslim sendiri di Kanada, mungkin kalau kita lihat dari persentasenya memang mayoritas yang berasal dari negara Timur Tengah atau orang-orang imigran. Kebetulan beberapa kali kami juga sering melaksanakan ibadah di masjid umum di sekitar Montreal. Di sana pun kami melaksanakan seperti ada tradisi seperti di Indonesia Mbak, buka puasa bersama, kita makan bersama di sana. Setelah itu melaksanakan salat tarawih. Ya, kalau untuk orang Indonesianya sendiri, kami juga kebetulan minggu lalu berkumpul di KJRI, kebetulan diadakan di KJRI Toronto Mbak. Jadi Ibu Konsul mengharapkan kumpulnya orang-orang Indonesia saling mengenal, saling menjalin silaturahmi yang sekarang tinggal di Kanada. Seperti Baik, itu Mbak. kalau untuk berbuka puasa biasanya makanan khas apa saja yang wajib ada di Kanada? Kalau untuk makanan, umat Muslim di sini sendiri, kalau saya lihat kulturnya lebih ke arah Timur Tengah ya Mbak ya. Makanannya tuh seperti nasi biryani, kambing guling, seperti itu Mbak. Kalau misalnya untuk makanan-makanan yang kita konsumsi, karena kebetulan memang salah satu permasalahan kecil mungkin ya, yaitu menemukan makanan halal yang bisa dikonsumsi. Jadi memang banyak rekan-rekan kami pun, kebetulan saya sekolah dengan militer dari hampir seluruh dunia di sini sekarang sedang berkumpul. Untuk umat Muslim yang berasal dari Timur Tengah itu selalu mengalami kesulitan dalam menemukan makanan halal dalam proses dalam artian proses dalam penyembelihan Mbak. Karena kalau kita sadari memang kalau misalnya untuk daging sapi, daging ayam memang secara sifatnya memang halal. Cuman dalam Islam kita mengenal cara memotong hewan tersebut. Nah, bagi sebagian umat Muslim di sini, hal-hal seperti itu menjadi pusat perhatian dan memang ya kami akui di sini masih kurangnya tersedianya makanan halal gitu, seperti itu Mbak. Baik, ini rupanya perkembangan Islam di Kanada cukup lumayan pesat begitu ya Pak Dery. Lalu seperti apa atau adakah Islamofobia di Kanada yang terkenal masif ini, apakah pernah mengalaminya Pak Dery? Alhamdulillah Mbak, selama kami berada di Kanada, memang hal seperti itu sering sering terdengar oleh kita yang umat Muslim. Memang kami akui kita sebagai minoritas di sini, namun secara perlakuan secara umum di kehidupan masyarakat itu belum terlalu saya alami Mbak. Cuman memang kalau kami lihat ya komunitas Muslim memang sedikit kurang lebih kecil, jadi ya mungkin seperti itu Mbak. Tapi kalau untuk secara frontal di jalan
seperti ada serangan seperti itu tidak ada, Mbak. Baik, baik Pak Dery, kalau untuk diaspora di sana apakah juga kerap mengadakan kegiatan khusus selama bulan Ramadan sebagai momentum untuk berkumpul begitu, melepas rindu dengan WNI di sana? Ya betul Mbak, jadi kalau di kota Montreal ini ada beberapa komunitas yang memang mengadakan buka puasa bersama, namun biasanya kita melaksanakan buka puasa bersama itu di rumah masing-masing atau di apartemen masing-masing. Jadi seperti contoh misalnya kalau saya tinggal di apartemen umum, saya mengundang rekan-rekan muslim yang dari Indonesia untuk berbuka puasa di apartemen saya, dan itu memang sering kita umumkan di Instagram komunitas ya Mbak. Yang terlebih yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia dalam kaitannya ini KJRI dan KBRI yang ada di Ottawa maupun kota besar lainnya, biasanya diadakan buka puasa bersama Mbak. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia utamanya diundang untuk melaksanakan buka puasa bersama Mbak dan melaksanakan tarawih bersama. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sudah ada di Kanada. Bahkan kemarin kami pun sangat terkejut Mbak. Jadi sekarang sudah banyak anak muda Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Universitas Toronto, dan jumlahnya tidak sedikit Mbak. Jadi ini sebagai informasi buat rekan-rekan adik-adik yang masih sekolah, yang kebetulan sekarang sedang mendaftar kuliah. Di Toronto ini atau di negara Kanada ini, baik Montreal, Toronto, Ottawa maupun Vancouver, membuka program untuk mahasiswa asing. Dan saya rasa ini adalah kesempatan besar bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk meneruskan pendidikannya di Kanada. Oh, menarik sekali ya Pak Dery. Lalu untuk Pak Dery sendiri, ada tidak hal-hal yang sangat dikangenin dari Indonesia saat bulan Ramadan? Apa saja Pak Dery? Kalau saya sih lebih ke arah makanan ya Mbak, karena memang menemukan makanan yang khas Indonesia tuh sangat sulit. Jadi kayak seperti kemarin kami buka puasa bersama di Toronto, itu seperti kita tuh ingin menangis bahwa wah ternyata makanan yang sesimpel ini yang jarang kita temui Mbak. Kebetulan untuk saya sendiri, militer Indonesia yang standby di base militernya Kanada, makanan kita tuh makanan yang memang sudah di set secara regulasi NATO. Jadi makanannya makanan benar-benar yang dimakan oleh prajurit-prajurit NATO izin. Jadi ya memang sedikit banyak memang merindukan makanan-makanan Indonesia yang penuh rempah, pedas, dan es buah juga Mbak. Kangen es buah ya Pak Dery. Oke baik, terima kasih ya, betul, Pak Dery. Ya. Selama bulan puasa saya baru pertama kali makan es buah itu ya saat di KJRI Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Dery Irawan, diaspora dari Montreal, Kanada. Semoga ibadah Ramadannya dilancarkan. Salam untuk WNI di sana Pak Dery. Ya Pak, terima kasih kembali. Selamat sore.